full ini. Ya, sudah salam langsung. Coba sekali lagi. Salamnya salam anak TKTPN. Jawabannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Allah itu yuhibbu. Allah itu cinta yang gaji-gaji, cinta yang gaji-gaji. Kalau dalam bikinnya sudah sah dalam salam, ya walaupun ada yang assalamualaikum, ada yang ngenter, ya. Nah, kalau yang ngenter, ingat ada kisah, ya, ada kisah orang masuk surga umum, teman-teman. Tahu kenapa umum? Karena setiap ada ceramah dia nyender, pahala surganya dibagi dua sama dia. Jadi dia ke surga bawa dia. Ya mau jangan nyender, ya jangan nyender. Itu cerita Ustaz. Ada senderan yang nggak? Ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik, adik-adik, siap ya? Adik-adik, adik-adik, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, ya nenek-nenek, ya, ya ya, masya Allah, ya, adik-adik, adik-adik, kalau anak soleh bilang Allah. Kalau anak soleh bilang Allah. Kalau anak soleh ya memangnya begitu. Kalau anak soleh bilang Allah. Kalau anak soleh petik jari. Kalau anak soleh petik jari. Kalau anak soleh ya memangnya begitu. Kalau anak soleh takbir. 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 Tasbih. 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 Tahlil. La ilaha illallah. Ya, takbir doang yang tahu. Baik adik-adikku, teman-temanku, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, serta ibu yang dicintai suaminya. Nggak mungkin saya cintai ibu yang saya cintai itu tadi fitnah. Ya, masuk medsos viral, saya cinta. Saya cinta. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Tangannya nih. Tolong kalian lihat yang tangannya agak gerak, berasnya kasih beras yang dikit. Kasih berasnya belakangan. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Belum semangat. Apa kabar hari ini? Bapaknya yang remaja tahu. Yang malu-malu ya. Tapi subhanallah tidak mengurangi semangat kita pada sore hari ini, dan semoga langkah kaki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil apa ya? Ustaz atau kakak? Kakak apa om? Abi atau umi? Anggap abi aja gitu ya. Kemarin sekalian Ustaz ingin bercerita bahwa suatu hari Ustaz pernah ngisi seperti ini acara yang sama. Dan ada yang salah satu dari peserta di pojokan nangis terus. Kira-kira nangis siapa? Nangis siapa? Ingat
Ingat orang tua. Di mana orang tuanya sudah duluan dipanggil Allah. Allah lebih sayang daripada yang ada di dunia ini. Maka bapaknya dipanggil. Nah, ketika itu ditanya, kenapa kamu menangis? Aku ingin mama. Ada di sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Ustaz ingin berpesan. Ada dua kemungkinan kita menjadi manusia. Apa dua orang tersebut? Dua orang tersebut yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ikutin. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Siapa yang bawa ini? Khairukum, ikuti sekali lagi. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Jadi tingkatan orang di dunia ini yang pertama ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah man ta'allama al-Qur'an. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tingkatan pertama. Siapa di sini yang sudah Al-Qur'an angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siapa bilang masih udah 9, Al-Qur'an? 12, 13, 14, 15. Yang masih mikro 2 angkat tangan. Aduh, Masya Allah cantik. 2, 3 ganteng. Yang masih mikro 8 ada yang masih mikro 5. Yang mau mikro 5. Mikro 5. Yang mau Quran 1 lembar, Quran 6. Mikro 6 ada. Oh, tak ada bilang itu. Ada. Tunjukin ibunya, ibu saya masih mikro 6 ya. Tunjukin ibu saya masih mikro 6 Ustaz. Ada di sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku masih Tingkatan manusia, kalau hari ini bapak, adik, teteh, ibu belum baca Al-Quran, belum terbaik baca kata Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau hari ini belum baca Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran, bukan orang terbaik. Aku kan masih ikut. Kalau mau jadi orang terbaik, kata Rasulullah, khairukum, ikuti lagi, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, semuanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ada di sekalian, adik-adik dikumpulin di sini. Hasil orang-orang yang belajar Al-Quran lalu ia mengamalkannya. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu panggil di sini. Beliau-beliau yang ada di para DKM. Hasil belajarnya, maka dia punya derajat yang nomor 1. Tapi kalau kita sampai saat ini belum bisa baca Quran, umur udah tua, udah 60 tahun, udah 40 tahun, udah 30 tahun belum bisa baca Quran, punya waktu banyak tapi hanya buat scroll HP. Punya waktu banyak ke masjid bawa HP, bukannya sholat malah main HP. Sanggup main HP, tidak sanggup main Quran. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak di sini ingatkan. Dulu Pak, ketika kita melamar seorang gadis pujaan kita di rumah, kita pakai apa? Mahar perempuan, seperangkat alat sholat, ya, dibayar tunai. Ada Qurannya. Qurannya kira-kira diajarin nggak? Apa dipajang? Di lemari paling tinggi dan sampai saat ini lupa kapan menyentuh. Kalau seperti itu
berarti kita belum menjadi orang yang terbaik yang nomor satu kata Rasulullah. Nah, hati-hati nih adik-adik. Adik-adik, kalau mau jadi nomor satu hidup di dunia ini kata Rasulullah cukup khairukum, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran. Maka datang ke Masjid Baitul Salam, minta ajari supaya bisa. Kenapa? Mohon maaf yang nggak punya bapak angkat tangan. Nggak apa jujur. Oke, yang nggak punya ibu angkat tangan. Yang nggak punya bapak dan ibu angkat tangan. Masya Allah. Adik-adik sekalian, Ustaz sampaikan sekarang, jangan sedih, jangan sedih. Banyak orang yang punya bapak atau punya orang tua, kalian gak punya, berarti Allah tutup celah durhaka kalian kepada orang tua. Betul? Kalian ditutup oleh Allah kesempatan untuk membentak orang tua kalian. Kalian ditutup oleh Allah kesempatan untuk tidak berbakti kepada orang tua kalian. Banyak di antara mereka di luar sana atau yang di sini punya orang tuanya juga dibentak-bentak. Ketika dipanggil adek, masuk. Ketika dipanggil yang disuruh selalu nolak. Mumpung ini selalu bersaksi. Ketika dipanggil sama orang tua kita apa? Melengos, apa namanya? Cuekin. Betul? Maka Ustaz selalu menasihatkan orang yang nangis waktu yang tadi Ustaz ceritakan di awal, Ustaz nasihatin bahwa kamu beruntung ketika orang tua kamu diambil sewaktu kecil, ketika orang tua kamu diambil sebelum balik, ketika orang tuamu sudah dipanggil Allah, Allah lebih sayang daripada kamu. Artinya kamu ditutup celah durhaka, celah melawan orang tua. Betul? Coba di luar sana ada orang tuanya yang komplit masih hidup, ibu bapak orang kaya, tapi nggak akur sama orang tuanya. Ada yang begitu? Maka cara bersyukur kepada Allah gimana? Datang ke Masjid Baitul Salam, bukan datangnya saat diundang doang. Nih, bila diundang kayak begini dapat, buru-buru datang duluan. Kira-kira kalau nggak diundang sama DKM datang nggak? Enggak, orang ada beras. Betul? Maka dari itu, kalau datanglah ke masjid walau tanpa undangan, datang ke sini ke DKM minta belajar Al-Quran, insya Allah gratis. Kalaupun ada bayarannya juga paling 2.000 sehari, insya Allah. Tapi di sini insya Allah gratis saja, gratis. Setiap bulan ada santunan, maka diharapkan para DKM ada di sini mengharap besar kepada adik-adik, kepada ibu-ibu yang punya anak, dorong anaknya, dukung anaknya datang ke masjid untuk menjadi orang nomor satu yang belajar Al-Quran. Ibunya harus dukung. Kenapa? Kalau tidak ada dukungan dari ibunya, mana mau dia anak datang? Kalau begitu jadi ada Ustaz. Siapa yang datang ke Masjid Baitul Salam absennya komplit, bulan depan dia yang berhak mendapat santunan. Mau gitu ya? Plus nanti dapat tiket voucher berangkat umrah. Nah, mau gitu ya? Oh iya mau umrah, ya kan? Masa bisa digituin? Padahal kita kan mau jadi orang nomor satu. Kira-kira siap nggak untuk datang ke Masjid Baitul Salam untuk belajar Al-Quran? Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Tapi nggak ada teman. Siap Ustaz? Kalau ada di Masjid Baitul Salamnya free wifi, aku mau deh. Mau dipasangin wifi di sini? Mau? Gak apa-apa Ustaz, pasangin aja wifi biar dia pada datang, tapi di atas nggak boleh listrik. Datang ke sini setiap hari saja, setiap sore ya, ada di sini. Nah, datang ke sini setiap hari, setiap sore datang. Minta belajar Al-Quran. Bapak-bapak juga boleh minta belajar Al-Quran untuk menjadi orang yang terbaik, karena kalian yang hanya bisa mendoakan orang tua kalian di alam kubur. Bukan Ustaz, bukan. Banyak orang meninggal panggil Ustaz, banyak orang meninggal bapak yang meninggal panggil Ustaz. Dia nggak bisa doa adik-adik. Sayang karena doa anak yang soleh, doa anak yang bisa baca Al-Quran,
bukan cuma masalah undangan. Ada sekalian di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala di belakang yang depan Bapak semua yang sudah umur, saya pun sudah berumur. Mari bersama mengingatkan diri kita secara pribadi, ingatkan anak-anak kita ini yaitu aset umat, aset Islam. Saya seperti itu. Ini nyata karena apa? Ibu mau datang ke sini kalau ada undangan, tapi nggak ada undangan sepi. Anak juga dibiarin main. Coba dukung anaknya ketika azan terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong udah azan. Belum juga beranjak. Ingatin kedua kalinya. Belum juga beranjak. Ketiga kalinya kata Rasulullah, pukul kalau anaknya mau sholat di tempat yang tidak terlalu menyakitkan. Biasanya di belakang sini di paha, di belakang pukul kalau dia sudah balik. Tapi kalau ibunya tidak mengingatkan, ingat-ingat anak juga akan menyeret ibu dan bapak ke neraka. Mau ketika nanti di neraka, ya Allah aku nggak mau sendirian, aku ke neraka karena orang tua tidak pernah mengingatkan. Ibu mau digituin sama orang sama anaknya di sana. Ibu mau jasad ibu didiemin dan didoain. Bapak mau jasad bapak nggak didoain sama cucu dan anak-anaknya karena cucu dan anak tidak bisa baca Al-Quran. Mau? Kita harus persiapkan anak kita sebagai aset agama supaya mampu menerangi alam kubur kita. Derajat orang yang pertama. Derajat orang kedua adalah khairun nas. Ikutin 1, 2, 3. Khairun nas anfa'uhum semua anfa'uhum linnas. Ikutin artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi tadi orang yang derajat pertama adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka yang kedua, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana contohnya? Contoh punya cita-cita jadi dokter. Kira-kira dokter itu bermanfaat atau enggak? Bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Bermanfaat. Contoh jadi BKM, ya, belajar Al-Quran tadi. Lalu kita punya cita-cita untuk menentaskan semua yang ada di Gading Raya 2 ini bisa baca Al-Quran semua, belajar sama saya tidak dibayar. Ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Jadi tingkatan orang yang kedua adalah apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, hendaklah kalian bermanfaat. Saya itu masih yatim, saya nggak punya ini ibu bapak dan sebagainya. Adik-adik sekalian, kalau masih yatim, sekarang belum balik, datang ke masjid, bantu apa yang bisa dibantu di masjid. Kalian hanya membereskan segala berantakan di luar sana, itu pahalanya luar biasa. Disusun, menghadap ke sini biar orang nggak balik-balik lagi, itu dapat pahala. Coba praktekin cari pahala. Sekecil apapun kebaikan, Allah akan berikan. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas. Ngelap-ngelapin Quran yang kira-kira ini berdebu. Kalian inisiatif, ambil elap sendiri, atau kita sama Ustaz, dan mereka saya bantu-bantu pasti dikasih itu Ustaz. Bahkan Ustaz pasti pun akan memberikan uang jajan. Yakin deh, yakin ketika kita berbuat sekecil apapun kebaikan, Allah akan balas. Asal kalian mau nggak? Mau cari pahala? Mau jadi manusia bermanfaat? Apa? Mau jadi manusia bermanfaat? Mau. Mau jadi manusia bermanfaat? Mau jadi manusia bermanfaat? Mau? 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 Yang di belakang mau? Mau? Oleh karena itu jadilah manusia bermanfaat. Walau sekarang mungkin belum mampu, kita orang berpenghasilan mungkin ya Senin Kemis ya Bu ya. Senin ada duit, Selasa bulan nggak ada lagi. Entar baru ada lagi besok lagi ya. Tapi tetap sisihkan yang namanya sedekah. Fiskarra'i wal taqwa. Kita bersedekah itu dalam waktu lapang walaupun dalam waktu sempit. Insya Allah Allah ganti. Ini bulan Zulqa'dah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian
Pergi haji ongkosnya mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Tapi kenapa banyak orang yang mengidam-idamkan pergi haji? Karena diganti sama Allah. Jadi Rasulullah nih, misalkan saya calon, lagi musim saja, calon legislatif saya datang. Ada ini saya, partai A nomor 4 misalkan saya. Ini saya akan janji satu jamaah ini akan diberangkatkan, akan saya kasih jalan-jalan ke Ancol. Senang apa senang? Senang apa senang? Dan satu orang saya kasih uang saku 500.000, senang nggak? DKM-nya saya ganti KTP yang baru, mau nggak? Mau, asal pilih saya. Betul? Kira-kira ibu milih nggak? Milih nggak? Milih nggak? Milih saya nggak? Milih dong, orang digaransiin. Apalagi sampai saya mau tanda tangan. Ya, kalau saya nanti jadi, ya, kalau nanti saya jadi, saya akan ganti karpet semua ini. Saya kasih uang 500.000 semua yang ada di sini, janji. Ya, begitu jadi, ya, begitu sudah, ibu percaya nggak kalau begini? Percaya kan? Percaya kan? Sekarang manusia yang biasa saja yang berjanji dikasih garansi, ibu percaya dan mau memilih. Kenapa? Ada hadis Rasulullah. Tabi'ul hajj wal umrah, ikutilah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani, sesungguhnya haji dan umrah ini yukaffirul faqra wal dhunub. Sesungguhnya haji dan umrah itu menghapuskan kefakiran dan menghapuskan dosa. Itu Rasulullah yang ngomong. Ibu mau nggak berhaji? Tadi kalau Rasulullah ngomong begini, percaya nggak bu? Tadi orang biasa aja percaya. Kalau saya kepilih, ya, dan bla 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 bla, itu dikasih ibu percaya dan bergaransi percaya. Sekarang Rasulullah ngomong begini nih, barang siapa yang mengikuti tabi'ul haji wal umrah, ikutilah haji dan umrah, ya, sesungguhnya haji dan umrah itu dapat menghapus kefakiran. Kefakiran itu apa? Kemiskinan dan menghapus dosa. Ustaz, lalu bagaimana dengan saya yang nggak mampu? Saya kasih rumusnya. Banyak nenek-nenek janda-janda tua yang naik haji. Dia orang miskin tapi nggak punya biaya bisa naik haji. Kenapa? Karena dia rindu. Allah memanggil siapa yang rindu, bukan siapa yang mampu. Allah memanggil siapa yang rindu, bukan siapa yang mampu. Saya ulangi sekali lagi, ikutin afirmasi. Ikutin. Allah memanggil siapa yang rindu, bukan siapa yang mampu. Paham? Kalau dia rindu nggak punya duit, Allah mampukan. Tapi ada orang yang mampu berangkat haji dan umrah, dia orang kaya, nggak duit, uangnya nggak berseri. Tapi kalau nggak rindu sama Allah, nggak akan dipuji. Banyak orang kaya seperti itu. Tapi banyak orang miskin, yatim dan sebagainya. Anak yatim dihajikan sama imam Masjidil Haram. Kenapa? Dia sholat di masjid Istiqlal 30 hari plus selama bulan Ramadan di paling terdepan. Dan saat itu ada rezeki nomplok, ada syekh, ya, di Saudi, ya, imam Masjidil Haram datang ke masjid Istiqlal. Lalu dia memberi hadiah siapa-siapa yang di depan. Tuh, Allah memanggil siapa yang ini, siapa yang mampu. Kalau kalian pun bisa datang ke Baitul Salam, doa di sini. Ada cara satu lagi kata Rasulullah. Ada cara satu lagi. Maka kalau kalian belum mampu, itu cara Rasulullah. Apa caranya? Bisa kasih kuncinya. Datanglah subuh hari berjamaah ke masjid. Yang laki-laki khususnya. Kalau kalian mau dapat umrah dan haji, subuh bangun, datang ke masjid Baitul Salam, ikut sholat berjamaah subuh di masjid, berdiam diri sebentar sampai waktu syuruk jam 6. Baca Quran dulu boleh, senderan dulu boleh. Begitu masuk ada waktu jam 6, kalian sholat 2 rakaat namanya sholat syuruk. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang
diri sampai waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah. Enak kan? Enak tak? Kita boleh sampai ngumpulin duit terus datang sono untuk berhaji atau umrah. Tapi Rasulullah sudah menjanjikan untuk kita ini, untuk kita ini yang belum mampu, yang belum mampu kan dari segi fulus, dari segi materi. Kata Rasulullah, udah sholat subuh berjamaah, sholat subuh saja berjamaah, berdiam diri sebentar. Setelah sholat berjamaah, lalu masuk waktu syuruk, sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan mau. Teman sekalian, alhamdulillah ada 2 tingkatan malam pagi hari kayak sore hari ini kita belajar. Apa tingkatan pertama manusia? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dan tingkatan kedua khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat baginya. Polisi bermanfaat, ustaz bermanfaat, kalian dengan profesi apapun selama bermanfaat oleh manusia lain, kalian sebaik manusia. Tingkatan kedua, tapi ambillah tingkatan yang pertama, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan ini bulan mendekati bulan haji, ya. Mudah-mudahan ya jamaah haji yang sudah berangkat, Allah mudahkan, Allah sehatkan, pulang kembali ke tanah air, Allah berikan pahala umrohnya, pahala hajinya menjadi hajan makburan, wasya'yan masykuran, wa dzanban maghfuran. Amin ya rabbal. Dan kita yang belum pernah ke sana, tanamkan sekarang rindu ke Baitullah. Ketika rindu sudah terpasang, Allah akan memanggil. Allah memanggil siapa yang rindu, bukan memanggil siapa yang mampu. Ada Allah yang bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ilmunya kepada kita semuanya agar kita menjadi manusia yang terbaik, itu untuk mengalam Al-Quran wa 'allamahu, yaitu sebagai kalian yang mengamalkan, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang kedua, sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Mudah-mudahan kita diangkat ke sana, mudah-mudahan kita kelak akan menjadi manusia yang terbaik dan manusia yang senantiasa bermanfaat bagi manusia lainnya. Baik.